Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku dalam pembelajaran PPKN kelas 8. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni wama waj'alni minas sholihin. Amin. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kita selalu berucap semangat PKN. PKN bisa. MTS paket tasem luar biasa. Mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, dalam pertemuan kali ini kelas 8 dalam materi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. PPKN kelas 8 semester ganjil. Kompetensi inti 3, kompetensi inti 4. Kompetensi dasar 3.2 4.2. Indikator 3.23 4.23. Tujuan pembelajaran baik, kita pelajari anak-anakku. Apakah kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan perundang-undangan? Tahukah kalian bahwa di Indonesia merupakan negara hukum? Semua warga negara Indonesia harus mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum taat dan patuh dengan aturan hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di sekolahan diterapkan dalam bentuk tata tertib sekolah. Dengan adanya tata tertib sekolah, apakah diri kalian semua sudah mematuhi tata tertib sekolah? Di antaranya, pertama kali kalian harus datang tepat waktu awal dari jam pelajaran.
Di dalam tata tertib sekolah ini berlaku antara siswa, guru, karyawan, bahkan sampai kepala sekolah pun harus mematuhi tata tertib. Semua anggota yang terlibat dalam lembaga sekolah harus mematuhi tata tertib sesuai dengan kesepakatan bersama. Kalian ingat bahwa sebelum masuk sekolah kalian telah sepakat untuk menandatangani perjanjian tata tertib yang harus kalian taati. Ini yang dinamakan peraturan perundang-undangan yang terjadi di sekolah. Dalam negara yang telah merdeka harus memiliki dasar negara. Dasar negara itu merupakan aturan yang dinamakan konstitusi. Aturan dasar negara yang berlaku di Indonesia yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun negara Indonesia telah beberapa kali digantikan dasar negara, namun berdasarkan sumber daripada dasar negara Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari watak kepribadian bangsa Indonesia, sehingga sampai saat ini kita tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun kita pernah menggunakan pertama kali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada tahun 1945 sampai 1949. Di dalam jangka waktu 1949 sampai 50 menggunakan konstitusi RIS. Lalu 49 sampai 50 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Di dalam Undang-Undang Dasar Sementara tidak lama lagi sampai tahun 1959 kembali lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 atas peristiwa yang terbesar dinamakan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kembali lagi menggunakan dasar negara Undang-Undang Dasar 1945. Sampai saat ini berdasarkan sifat daripada dasar negara, sifat daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang fleksibel, mudah mengikuti perkembangan zaman, mengalami 4 kali amandemen. Dari tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Itu amandemen sesuai dengan sifat yang dimiliki dan kebutuhan perkembangan zaman di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tetap menggunakan dasar negara Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan yang dianut di Indonesia, yang pertama paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945
merupakan sumber hukum yang tertinggi. Apapun aturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Baru yang kedua dinamakan ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan urutan kedua daripada Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara di Indonesia yang memiliki keanggotaan dari MPR, terdiri dari para anggota DPR dan DPD. Saat ini menjalankan tugasnya, MPR mengeluarkan produk hukum yang dinamakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang dan Perpu merupakan dua produk hukum yang saling berhubungan. Undang-undang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh DPR yang dibahas dengan pemerintah. Sementara Perpu merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden yang akan dibahas oleh DPR. Berikut adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah merupakan materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Presiden. Nanti kita jelaskan mengenai bagaimana bentuk peraturan perundang-undangan. Berikut adalah peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, penyusunan Perpres berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berikut adalah kalian perhatikan mengenai peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepada daerah atau gubernur.
Yang terakhir, yang ketujuh adalah peraturan daerah, kabupaten atau kota. Peraturan daerah, kabupaten atau kota yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Peraturan perundang-undangan nasional. Tahukah kamu landasan hukum peraturan perundang-undangan nasional? Yang pertama, di sini dijelaskan landasan ideal dari peraturan perundang-undangan nasional. Landasannya adalah Pancasila. Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila, merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Merupakan penyelenggaraan perundang-undangan negara. Undang-Undang Dasar 1945 perwujudan amanat yang dituangkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan penuangan jiwa proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu Pancasila, juga mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Demikianlah anak-anakku tayangan video tadi, semoga bermanfaat. Berikutnya kalian kerjakan tugas. Jangan lupa kalian kerjakan dalam lembaran kertas dan menggunakan tinta yang berwarna biru. Tetap semangat dan selalu meningkatkan prestasi kalian. Semoga bermanfaat dan kalian berguna bagi agama, bangsa, negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah anak-anakku pembelajaran tayangan video tadi. Semoga bermanfaat dan kalian semua bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kalian mengenai peraturan perundang-undangan nasional. Sebelum pelajaran kita tutup, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.